Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Materi yang pertama yaitu tentang perkembangan anak. Perkembangan merupakan perubahan dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan. Setiap orang berkembang dengan karakteristik tersendiri. Perkembangan adalah pola gerak atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi perubahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Pola gerak itu kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses seperti proses fisik, kognitif, dan sosial. Ada 5 fase dalam perkembangan. Yang pertama, fase dalam kandungan. Yang kedua, ada fase bayi. Yang ketiga, ada fase kanak-kanak awal. Terus ada fase kanak-kanak tengah, dan yang terakhir yaitu fase remaja. Materi selanjutnya yaitu perkembangan masa kanak-kanak awal, 2-6 tahun. Perkembangan pada masa anak-anak awal meliputi perkembangan fisik, intelektual, dan sosio-emosional. Fase perkembangan fisik yaitu ada 2. Yang pertama, fase tinggi dan berat badan. Pertumbuhan masa kanak-kanak awal terjadi sepesat pada masa bayi. Pada masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertambah tinggi 6,25 cm setiap tahun dan bertambah berat badan 2,3,5 kg setiap tahun. Pada usia 6 tahun, berat harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Yang kedua, ada perkembangan motorik pada masa kanak-kanak awal, yaitu awal masa kanak-kanak merupakan periode vital dalam pembelajaran keterampilan tertentu, seperti keterampilan dalam makan sendiri, berpakaian sendiri, dimulai pada usia 1,5 tahun sampai usia 3,5 tahun. Usia 3-4 tahun, anak sudah mempelajari mereka sudah belajar menaiki sepeda roda 3, lompat-lompat, terus sambil menjaga keseimbangan tubuhnya. Dan di usia 5-6 tahun, anak sudah belajar melompat dan berlari cepat, dan mereka sudah dapat memanjat pula. 2. Perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak awal, yaitu ada 2. Yang pertama, perkembangan kognitif. Anak pada masa kanak-kanak awal berada pada tahap perkembangan praorasional, yaitu belum matangnya cara kerja berpikir. Pemikiran pada tahap praoperasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik. Yang sering dikatakan anak-anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Ciri berpikir dalam tahap ini yaitu anak mulai menguasai fungsi simbolis. Yang kedua, terjadinya tingkah laku imitasi. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris, yaitu suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara perspektif sudut pandang seseorang dengan perspektif orang lain. Keempat, cara berpikir centralized. Yang kelima, ada berpikir tidak dapat dibalik, dan yang keenam, berpikir terarah statis. 2. Perkembangan bahasa dan bicara. Perkembangan bahasa dipengaruhi teori belajar sosial, yaitu anak belajar dengan model-model yang ada di lingkungannya, melalui imitasi dan respon dari lingkungannya. Akhirnya, anak menguasai keterampilan berbicara. Yang ketiga, perkembangan sosio-emosional pada masa kanak-kanak awal. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak persekolahan dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya, seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. Contohnya yang pertama, elemen-elemen sosial dari bermain dan implikasinya pada pendidikan. Dalam bermain, anak mengalami perubahan dari permainan solitar, paralel, sampai ke permainan asosiatif. Dari bermain, anak belajar sejumlah peraturan sosial. Contoh kedua yaitu konflik sosial, serta implikasinya pada pendidikan. Anak-anak yang mengalami konflik dan mampu mengatasi secara verbal akan mencoba menyelesaikan konfliknya dengan kekuatan fisik.
Oleh karena itu, belajar mengatakan perasaannya untuk menyelesaikan konflik secara verbal menjadi hal yang sangat penting bagi anak pada masa kanak-kanak awal. Contoh yang ketiga yaitu ketakutan anak beserta implikasinya pada pendidikan. Anak-anak mengalami perkembangan emosi dari senang, marah, susah menjadi malu, kecewa, dan sebagainya. Pada masa ini, anak tidak perlu belajar bagaimana cara mengekspresikan emosinya, tetapi perlu belajar mengendalikannya.